Mari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih padamu Allah Bapa, Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Atas kemurahan hati-Mu, atas kebaikan-Mu yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, nyanyian dan sukacita kami. Meninggikan nama-Mu ya Bapa, meninggikan salib-Mu, pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Dan kami berterima kasih Tuhan, semuanya itu boleh kami alami semata-mata karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita kembali lagi bersama-sama melanjutkan kerinduan kita bersama memahami lebih dalam lagi firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, terima kasih saudaraku. Ya, semangat terus. Ya, biarlah sampai Tuhan Yesus datang, kita akan terus merindukan pengetahuan akan kebenaran ini, ya, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, vitamin rohani, ya, nutrisi begitu ya, Bapak ya, untuk kehidupan kerohanian kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Saudaraku, Galatia pasal 6. Mari kita buka. Kita masih akan membicarakan tentang kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan kesaksian Rasul Paulus. Ya, ini yang kita sanjung dan ini yang kita terus tinggikan, ya, cara kita untuk meninggikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, di dalam kesaksian hidup kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, ya, kehendak Tuhan bagi kita, dan yang kita pegang, yang kita peluk, yang kita rangkul terus Bapak Ibu Saudara, ya, yang menjadikan, ya, semangat hidup kita terus menyala, ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus menguatkan kita Bapak Ibu Saudara, dan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk bisa taat kepada Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki bagi kita sebagai jemaat kudusnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi saya akan membaca untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitabnya. Ya, terima kasih saudaraku atas kesetiaan kita semuanya. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua dari Galatia pasal 6 ayat 12, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali
tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ibaratnya suatu pertandingan, perlombaan. Kalau kita lihat di sini saudaraku ya, antara orang yang berbangga dengan menonjolkan diri secara lahiriah, katanya, dengan ya orang-orang yang menonjolkan salib Kristus. Saudaraku, siapa yang duluan menang, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang menjadi juaranya? Apakah mereka yang berusaha untuk melakukan hukum Taurat, atau mereka yang percaya kepada kasih karunia salib Kristus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar ya bahwa Rasul Paulus dengan membaca kitab Roma, kita mengetahui di pasal 8 Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dikatakan bahwa Kristus adalah pembela ya bagi kita ya terhadap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi. Pembela atau istilah dalam bidang hukum itu disebut sebagai lawyer. Ya, lawyer sebagai pembela ya yang membawa kepada kemenangan atas orang-orang yang dibelanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus, mereka membela diri mereka dengan kemampuannya sendiri. Ya, membela diri mereka dengan argumentasi mereka, kepintarannya, ya, Bapak Ibu Saudara, ilmu yang mereka peroleh, ya, dengan segala keterampilan yang mereka miliki, kebanggaan-kebanggaan yang mereka raih, ya, dengan berbagai macam hal-hal yang secara fisik atau secara ilmu dunia, ya, filsafat dan sebagainya. Ya, mereka merasa sudah di atas gitu ya. Mereka sudah merasa di atas terhadap Yesus Kristus karena mereka membanding-bandingkan diri mereka ya baik secara lahiriah ya dari proses kelahiran, latar belakang keluarga, ya Bapak Ibu Saudara, dengan segala harta benda yang mereka miliki, jabatannya, pengalaman-pengalaman hidupnya, ya orang yang mengikutinya, ya Bapak Ibu Saudara, segala fasilitas yang tersedia. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menganggap Yesus tidak ada apa-apanya. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, ya celakalah kamu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sebab oleh pengajaranmu telah menutup pintu bagi banyak orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka bukan orang-orang yang membuka pintu, membuka jalan untuk orang mengenal kebenaran, tetapi mereka adalah orang-orang yang menutup pintu, yang menghalang-halangi ya banyak orang supaya mereka menjadi dibutakan dan tidak bisa melihat kebenaran Allah yang disampaikan secara sederhana kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama halnya saat ini di zaman kasih karunia, di akhir zaman kasih karunia saat ini Bapak Ibu Saudara, semua orang berlomba ingin menyampaikan ya kepintarannya, ya seolah-olah mereka membela kebenaran, membela Yesus Kristus, membela Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, lihat ya di dalam
video-video di media sosial, ya, apologet, ya apa sih yang dibicarakan Bapak Ibu Saudara? Mereka berdebat sengit, ya, mereka adu argumentasi satu dengan yang lain, ya, seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah untuk memudahkan orang lain mengerti kebenaran, tapi tidak. Justru itu semua, ya, kepintaran, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu sebagai, ya, justru menutup pintu bagi banyak orang untuk mengenal kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa? Karena kebenaran yang mereka sampaikan itu adalah bukan tentang kebenaran salib. Pemberitaan mereka bukan pemberitaan tentang salib. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selagi, ya, khotbah-khotbah atau pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan tidak dikaitkan dengan salib Kristus, itu Bapak Ibu Saudaraku adalah satu pemberitaan yang akan mengalami kegagalan. Dan dikatakan di sini supaya, ya, orang-orang tujuannya adalah supaya menjadi pengikut daripada pemberita-pemberita itu. Dan kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah pengalaman daripada Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu, di mana dia sendiri juga sudah pernah melakukannya. Jadi orang-orang, ya, Farisi ahli Taurat tidak bisa membohongi dia, ya, tidak bisa mengelabui, ya, dengan kata-kata yang manis. Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala bentuk manifestasi daripada penampilan mereka yang dengan berbagai macam, ya, tipuan tidak akan bisa, saudaraku, mengkelirukan iman orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil kasih karunia Allah akan tetap hidup di dalam kemurnian. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan tadi, sebetulnya saudaraku, di sini kita lihat sasaran daripada iblis, setan, penguasa-penguasa di udara adalah bagaimana menghentikan, ya, pemberitaan tentang salib itu. Selagi belum menyentuh salib Kristus Bapak Ibu Saudaraku, ya, iblis akan membiarkan banyak pengajaran-pengajaran yang bermunculan. Dan di dalam kekristenan sendiri Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dikatakan sekarang di dunia ini ada, ya, sampai 40.000 lebih denominasi gereja di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang mana yang benar Bapak Ibu Saudara? Ya, itu sebabnya saudaraku, ya, begitu mudahnya manusia itu disesatkan. Ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, mengikuti manusia. Ya, mereka mengikuti manusia, bukan mengikuti kebenaran tentang salib Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena mereka ingin berbangga, kurang puas, ya, Bapak Ibu Saudara mengaku mengikuti satu pengajar, pengkhotbah, ya, pendeta, hamba Tuhan, ya, pindah lagi Bapak Ibu Saudaraku, mengikuti lagi organisasi yang lain, pindah lagi Bapak Ibu Saudara. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya yang ingin mereka puaskan adalah kedagingannya. Mereka bukan bersyukur atas kepuasan hidup kasih yang sudah dikaruniakan oleh Allah melalui salib Kristus, saudaraku, yang memberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya di sanalah kita mendapatkan kepuasan hidup. Amin. Saudaraku, hanya di situ, di dalam pengorbanan Yesus Kristus itulah Allah Bapa dipuaskan hatinya. Dan karena kita terhubung dengan pemberitaan tentang salib itulah, maka Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita, membangkitkan semangat kita semua untuk bekerja keras,
untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di penghakiman yang akan datang, bagian pekerjaan mana yang akan dievaluasi saudara-saudaraku untuk memberikan upah kepada kita? Yang mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Sudah jelas adalah bagian pekerjaan, perbuatan baik, usaha kerja keras, perjuangan kita yang berhubungan dengan kerinduan kita untuk menyampaikan kepada semua orang kebanggaan kita adalah kasih Allah, yaitu salib Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi fokus kita Bapak Ibu Saudaraku, sumber sukacita dan damai sejahtera kita adalah apa yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita semua sebagai satu-satunya tempat bagi kita di dalam persekutuan kita, ya, untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat Paulus katakan di ayatnya yang ke-14 sangat kontras sekali. Kontras dan ya sangat berbeda dan bahkan bisa dikatakan saudaraku bukan berhadap-hadapan, tetapi di sini kita lihat membelakangi. Paulus membelakangi ya orang-orang yang bermegah dan berbangga atas perbuatan-perbuatannya sendiri, ya, membelakangi mereka dengan memperhadapkan dirinya kepada sebuah kebanggaan atas salib Kristus Yesus. Amin. Paulus katakan di ayatnya yang ke-14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, berbangga selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak membiarkan dirinya untuk dipengaruhi oleh penampilan-penampilan dunia yang begitu mempesona atau penampilan-penampilan manusia yang begitu menggiurkan dengan segala, ya, Bapak Ibu Saudara, hal yang bisa membuat ya semua orang Bapak Ibu Saudara tertarik, tetapi itu adalah merupakan suatu trik, suatu tipuan dan kepalsuan. Hanya di dalam salib Kristus ada keaslian. Keaslian daripada pengorbanan dan kasih yang membuat hidup kita bernilai, diperhitungkan oleh Allah kita Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 1 saudaraku. Mari kita lihat, kita buka Alkitab kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 1, di sini Rasul Paulus, saudaraku, jelas sekali menyatakan ya bagaimana dia posisinya berdiri. Ya, dia berdiri di mana posisinya terhadap orang-orang yang berbangga, saudaraku, atas pekerjaan-pekerjaan manusia yang ditambah-tambahkan oleh mereka di dalam pemberitaannya. Ya, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-14. Ya, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca mulai dari ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Paulus mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Atas apa? Tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau itu perintah Tuhan kepada Paulus, tidak mungkin dia mengucap syukur dengan tidak melakukannya. Harusnya dia mengucap syukur kalau dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, ya. Dan jemaat Korintus ini mengalami perpecahan,
Mereka berkelahi, mereka ribut Bapak Ibu Saudara, karena mereka memaksakan bahwa harus ada sesuatu yang mereka perbuat kepada para pengikutnya supaya mereka berbangga atas perbuatan mereka. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, katakan di ayatnya yang ke-15, sehingga tidak ada seorang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Bapak Ibu Saudaraku, ribuan orang yang diselamatkan melalui penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Di mana dia berbangga, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan karena dia membaptiskan orang-orang. Bukan itu kebanggaan dia. Karena pekerjaan pembaptisan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah bisa memahami itu di Roma pasal 6. Paulus katakan bahwa kita sudah dibaptis ke dalam kematiannya. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus, bukan manusia yang melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak sempurna, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu pasti sempurna, amin. Jadi di mana kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, hei orang Galatia, kamu yang bodoh. Ya, kamu menjadikan kebanggaan dirimu atas perbuatan yang kamu lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu, saudaraku, ya, bahwa baptisan yang paling tinggi, baptisan yang paling benar, baptisan yang paling sah dan resmi adalah baptisan ke dalam tubuh Kristus, di mana setiap orang yang percaya ditempatkan oleh Roh Kudus menjadi anggota tubuh Kristus dan diselamatkan untuk selama-lamanya. Dan saudaraku hidup di dalam berkat kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Amin. Jadi tidak ada lagi campur tangan manusia di situ, dan jangan dipersoalkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maksud orang untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya, maka mereka buatlah sesuatu yang bisa, ya, Bapak Ibu Saudara, membuat dia berbangga diri dengan apa yang dilakukannya. Tapi Paulus katakan, saudaraku, di ayatnya yang ke-17, saudara, 1 Korintus 1 ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana letak kebanggaan manusia dan di mana letak daripada sukacita dan kebahagiaan kita bersama adalah di dalam pemberitaan Injil Kristus, karena kita bukan menonjolkan diri, tapi kita menonjolkan pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah sempurna dan selesai. Amin. Memang ini tidak akan mudah diterima oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, karena keinginan untuk dipuji orang lain itu ada melekat pada setiap orang. Ada dalam diri manusia, apalagi dia pemimpin, Bapak Ibu Saudara, ingin dipuji orang lain, Bapak Ibu Saudara, ingin disanjung orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baiklah itu kita jauhkan dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Janganlah kita ingin mencari pujian dari manusia, tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan kita mencari untuk kebanggaan diri kita, kata-kata yang bisa mengangkat kita supaya kita menjadi seseorang yang dipuji oleh manusia. Jauhkan itu dari dalam diri saudara. Itu bukan cita-cita kita. Itu bukan kerinduan kita. Kerinduan kita adalah merendahkan hati di hadapan Kristus Yesus, di hadapan salibnya, dan kita merendahkan hati karena kita pasti ditinggikan bersama dengan Kristus. Amin. Siapa yang merendahkan hati, merendahkan dirinya, pasti ditinggikan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus katakan di ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk
memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jangan kata-kata yang lain yang disampaikan tentang Yesus Kristus adalah salibnya. Karena apa itu keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Keselamatan itu adalah salib Kristus, amin. Saudaraku, apa itu kemuliaan manusia? Kemuliaan itu adalah salib Kristus. Tapi itu bukan kemuliaan manusia, tapi kemuliaan Allah. Dan kemuliaan kita adalah kemuliaan Allah, amin. Bukan kemuliaan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Tuhan membukakan rahasia ini kepada kita, supaya perjalanan iman kita, Bapak Ibu Saudara, jangan lagi melenceng ke kiri dan ke kanan, tapi kita lurus, tegak lurus kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit, dan dipermuliakan, dan itu adalah pengharapan kita satu-satunya, amin. Saudaraku, itu adalah pengharapan kita yang pasti, dan tidak akan ada yang bisa lagi memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 18, saudaraku. Kita lanjut lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita memberitakan tentang salib Kristus, keselamatan, pengampunan segala dosa, mungkin orang berpikir itu aja yang disampaikan, itu saja terus yang diberitakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kedagingan manusia itu berontak. Mereka berontak, saudaraku. Mereka menanti-nantikan dari sang pengkhotbah, sang pemberita firman, mereka menanti-nantikan apakah ada sesuatu pengalaman yang luar biasa yang bisa diceritakan, saudaraku, ya, kepada para pendengarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hati-hati bagi pemberita firman, hati-hati bagi hamba Tuhan, hati-hati bagi para penginjil, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita tidak boleh mengikuti keinginan manusia. Tidak boleh kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengabaikan salib Kristus hanya karena kita ingin menyenangkan hati manusia. Tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Kita menghormati semua orang, tetapi kita seperti yang Rasul Paulus katakan, aku bukan hamba manusia. Aku adalah hamba Kristus Yesus, amin. Aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan Yesus yang telah mati berkorban bagiku, dan hanya kepadanya saya mengabdi selama-lamanya. Tidak mengabdi dan tidak mau diperbudak oleh keinginan manusia lagi. Karena apa? Itu sangat merugikan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau kita selalu beruntung di dalam kebenaran kasih karunia-Nya, kita hidup dan kita diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salib memang kebodohan dikatakan. Berita tentang pengampunan segala dosa, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka mengatakan itu lagi, tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang memperhadapkan diri kepada Roh Kudus. Mereka ingin bertentangan dengan Tuhan Yesus yang sudah berkorban menebus berita Injil keselamatan ini. Tanpa kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, tidak ada berita kabar baik tentang keselamatan ini. Dari mana dapatnya, Bapak Ibu Saudara? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang dikatakan tadi, Paulus katakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kita membutuhkan kekuatan Allah, pertolongan Allah, penyertaan Allah, kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan apapun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun banyak tantangan, permasalahan yang kita hadapi, kalau Tuhan Allah di pihak kita, Bapak Ibu Saudara,
siapakah yang melawan kita. Amin. Maksudnya adalah siapakah yang mengalahkan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan tetap bangkit terus bersemangat. Amin. Kita tidak akan mau dilemahkan oleh situasi-situasi dunia, perkataan-perkataan manusia, dan segala macam, Bapak Ibu Saudara. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya keadaan dunia, perekonomian dunia saat ini Bapak Ibu Saudara terguncang. Begitu sulitnya sekarang ini untuk menemukan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Terkhusus bagi generasi-generasi muda kita yang berjuang dalam pendidikan mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang tua harus terus memberikan motivasi kepada generasi muda. Mereka harus percaya bahwa di dalam kasih karunia Allah kita akan disanggupkan bertahan. Amin. Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap orang yang terus menaruh harap kepada Tuhan Yesus. Tidak akan dibiarkan untuk menjadi kecewa dalam hidup ini. Tapi saudaraku, jalan keluar itu akan datang daripada Tuhan kita. Sehingga saudara-saudaraku, kita berdoa terus dan terus berdoa supaya kehendak Tuhanlah yang menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang kudusnya, kita harus saling memberikan motivasi, dorongan, semangat satu dengan yang lain. Amin. Tidak boleh ada yang sampai putus asa. Ya, tidak boleh ada yang mundur. Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus maju terus. Apapun itu saudaraku, bahwa ada sumber kekuatan yang bersumber daripada hikmat daripada Tuhan yang mengajarkan kepada kita semuanya bahwa oleh salib Kristus Yesus Kristus di sana adalah kemuliaan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita saudaraku ya hidup di dalam kelemahan oleh karena dunia ini, tapi kita akan terus dikuatkan oleh firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah di pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali saudaraku. Kita semua diberikan semangat yang baru. Dan setiap pagi saudara-saudaraku, kita mengabaikan keinginan daging kita. Kita saudaraku melawan pikiran-pikiran yang menjadikan kita mundur ke belakang. Tapi kita memperhadapkan diri kita kepada keinginan Allah, kehendak Allah bagi kita semua. Supaya kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini. Amin. Karena itulah hidup daripada manusia baru yang memampukan kita untuk terus melayani Tuhan dan hidup mengasihi saudara-saudara kita semuanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari terus Bapak Ibu Saudara, tanpa takut dan gentar. Ya, seperti yang dikatakan oleh saudara kita Bapak Yohanes. Gaspol, amin. Terus saudaraku, ya jangan sampai kendor. Menyala terus Bapak Ibu Saudara. Ya saudara lihat ya semangat beliau terus datang pada pengetahuan akan kebenaran. Ya, dan semua kita di sini saya tahu orang-orang yang sangat bersemangat. Demikian juga saudara kita yang ya saat ini terus mengikuti dari live streaming Facebook, dan saudara-saudara kita dari yang mengikuti di YouTube juga Bapak Ibu Saudara. Pemberitaan kita ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus adalah kehendak Allah untuk memberkati kehidupan kita dan pelayanan kita. Dan kita percaya Tuhan akan memulihkan semua keadaan keluarga kita semuanya saudaraku. Akan Tuhan persatukan kita di dalam satu hati, satu pikiran untuk terus maju dalam pemberitaan, mendukung pemberitaan tentang kasih Allah yang sempurna ini. Di dalamnya kita sangat diberkati oleh Tuhan dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah sukacita kami. Kami boleh mendengarkan terus dan secara detail, secara rinci, secara luas. Kami terus mendengarkan dan diulang-ulang terus supaya pikiran dan hati kami ini boleh melekat dan tertanam dalam-dalam. Di dalam kasih karunia Allah inilah kami hidup dan diberkati. Dan disinilah pengharapan kami yang sepenuhnya membawa sukacita yang besar. Dan terima kasih karena Tuhan mengajar kami untuk tidak bergantung pada diri kami sendiri,
tapi kami bergantung kepada kasih karunia Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan, yang telah menyelamatkan kami satu kali untuk selama-lamanya, dan akan terus kami diberkati oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih, diberkatilah semua orang yang mendengarkan berita kebenaran firman-Mu ini, menjadi berkat yang besar bagi diri mereka sendiri dan juga bagi keluarga mereka, dan bagi semua orang yang terhubung, semua orang yang rindu untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesaksian yang luar biasa ini. Semuanya ini membawa kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan tetap bersyukur di dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah bagi kami untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Ya, salam semuanya. Salam kudus.